Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Yang salah satu cara untuk meningkatkan keimanan adalah dengan cara mengkaji dan mengenal tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah melewati fase kehidupan Nabi Alaihi Wasallam yang panjang ya. Dari sejak beliau dilahirkan, beliau tumbuh menjadi bocah, yatim piatu, hidup mengembala kambing untuk membantu ekonomi pamannya. Kemudian bagaimana beliau menikah setelah melakukan perjalanan panjang berdagang ke Syam. Dan peristiwa demi peristiwa dilewati oleh Nabi SAW sampai pada akhirnya beliau harus meninggalkan negeri yang beliau cintai, kota Mekah Al-Mukarramah, menuju ke kota Madinah, kota yang sebenarnya beliau nggak kenal sama kota ini. Tapi ternyata Allah telah menjadikan banyak kebaikan di kota Madinah ini. Setelah itu kita melewati turunnya syariat-syariat di kota Madinah. Kewajiban berpuasa ya, itu turunnya di kota Madinah, larangan minum khamar, kemudian kewajiban zakat, berangkat haji, jilbab, sampai penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Tapi ternyata perjuangan belum selesai. Maka di perang Tabuk, ini menjadi perang terakhir yang dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana Allah memberikan kepada Nabi Alaihi Wasallam kemenangan tanpa peperangan di perang Tabuk ini. Tapi mereka harus melakukan perjalanan panjang 700 km. Walaupun akhirnya musuh kembali ke benteng-benteng mereka menyelamatkan diri, dan umat Islam pulang membawa kemenangan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita telah membaca ya pelajaran-pelajaran penting dari kisah Tabuk ini. Kita akan lanjutkan. Nah, tafadhal, barakallahu fik. Bismillah. Lanjutan hikmah yang bisa dipetik dari Perang Tabuk dari kitab Fikih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu taala. Yang ke-13, perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada dua sahabatnya untuk pergi ke Masjid Dirar untuk menghancurkan dan membakarnya. Beliau ingin menjelaskan dengan cara ini bahwa sunnah memusnahkan segala sesuatu yang dapat membahayakan kaum muslimin dan memecah belah persatuan mereka. Penyakit parah tidak cukup dibiarkan atau diberi obat ringan, melainkan harus diobati dengan serius dan mengamputasinya sehingga tidak menjalar dan muncul dalam bentuk yang berbeda. Mungkin saja bangunan tersebut dimanfaatkan untuk sebuah kemaslahatan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mencabut akar-akar kejahatan. Akan tetapi hal ini sebaiknya dilakukan oleh seorang imam atau pemimpin, bukan oleh sembarangan orang. Para sahabat tidak melakukan hal itu kecuali karena diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rujukannya adalah beliau. Setelahnya adalah para pemimpin kaum muslimin. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum.
Ahibati fillah, ternyata merusak sesuatu yang menjadi perusak itu menjadi target dari pemerintah yang berdiri. Masjid bayangin ya, mereka bangun masjid. Mereka bukan bangun kafe. Mereka bukan bangun tempat pelacuran, tempat perjudian, bukan. Mereka membangun masjid. Kalau tadi dikatakan seharusnya masjid nggak dihancurin, mungkin kita akan berpikir seperti itu. Seharusnya kan dimanfaatin gitu loh. Oke lah, memang tujuannya nggak benar ya, seperti itu. Sebagai pemerintah, mungkin kita berpikir gimana kalau dikuasain itu masjid, kemudian difungsikan untuk yang lebih baik. Tapi ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang nggak bisa dibiarkan. Seperti ya orang yang terkena diabetes, kemudian diabetes basah ya, kemudian dia terluka, kemudian mulai membusuk kakinya, naik ke betisnya, naik ke lututnya. Kalau nggak dipotong, dibiarin aja gitu ya, ya bakal berantakan kondisi tubuh. Maka ini contoh dari Nabi SAW bahwa ada bangunan-bangunan yang perlu dihancurkan. Tapi bukan kita yang lakukan. Siapa? Penguasa. Ahibati fillah, itu ketika penguasanya ngerti sama agama. Karena sejatinya penguasa itu tugasnya adalah menyelamatkan atau menjaga agama bangsanya dan dunia mereka. Kenapa kok agama yang pertama? Karena kalau bicara dunia, dia bakal mati. Pemerintah nggak akan bisa menyelamatkan rakyat dari kematian. Nggak bisa. Itu sudah ketentuan. Artinya bakal selesai gitu. Bakal mati, meninggalkan dunia ini. Maka agama dahulu yang perlu dijaga. Karena agama ini bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi setelah kematian pun manfaatnya akan ada. Tapi kalau bicara rumah ditinggal, jabatan ditinggal, tubuhmu akan menjadi kerangka saja. Maka subhanallah, ini menjadi pelajaran berharga buat kita jemaah untuk ya berbaik sangka terhadap sebuah tindakan yang menurut kita mungkin kurang tepat. Tapi tatkala yang melakukannya adalah pemerintah setelah bermusyawarah, kalau Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, kalau sekarang mungkin dengan musyawarah ya, dengan rapat, lalu muncul keputusan itu harus dihancurkan, maka dihancurkan. Dan yang dihancurkan Nabi SAW itu masjid. Masjid. Maka tolong kita bisa memahami. Kadang-kala kita ngelihat ada penggusuran. Digusur. Sebagian orang berpikir kesian yang digusur itu. Tunggu dulu. Boleh jadi masalahnya bukan dari yang menggusur, tapi yang digusur. Pernah ada kejadian. Ada seorang tinggal di sebuah tanah. Bikin rumah di sana dia. Bikin rumah di sana, bikin usaha juga. Akhirnya tanah ini dibeli. Dibeli oleh kampus kita. Dimintalah orang ini untuk pergi dari tanah tersebut. Maka dia mengatakan, enggak, kalau aku disuruh pergi, aku minta ganti rugi. Ganti rugi apa? Aku bangun ini. Bangun rumah ini. Aku bangun usaha ini. Akhirnya terjadi negosiasi. Udahlah, oke kalau gitu. Kita akan kasih ganti rugi. Bapak berapa mintanya? Berapa juta disebut. Tapi Bapak berapa tahun tinggal di sini sudah? Kata dia sudah 10 tahun. Kita akan minta uang sewa. Bapak selama 10 tahun di sini. Dihitung berapa sehari, 10.000 sudah. Dihitung sudah. Kali 10 tahun. Kita bayar 8 juta karena bangunan ini kita hancurkan, umpamanya Bapak bayar uang sewa.
Akhirnya dia baru sadar, oh ya enggak, kalau gitu saya yang akan keluar dari tempat ini. Jadi kadangkala kita melihat kondisi-kondisi seakan-akan dia dizalimi karena dia dikeluarkan dari tempat tersebut. Padahal sebenarnya dia yang melakukan kezaliman. Maka hendaklah kita selalu berbaik sangka, dan memang ada urusan-urusan yang merupakan urusan pemerintah, maka kita serahkan kepada mereka. Yang bisa kita lakukan yang berurusan dengan kita. Itu yang bisa kita lakukan untuk diri kita. Perubahan-perubahan yang baik untuk kita kerjakan. Jadi mungkin seperti itu berkaitan dengan faedah ini. Taib. Dilanjutkan. Yang ke-14, pada pembakaran Masjid Diror, Al-Qurtubi berkomentar, ulama kami berpendapat bahwa setiap masjid yang dibangun kemudian hanya akan menimbulkan kerusakan atau kena riya dan sum'ah, maka hukumnya sama dengan Masjid Diror dan tidak boleh sholat di dalamnya. Subhanallah jamaah. Nggak boleh sholat di dalamnya. Walaupun umpamanya tadi nggak dihancurin di masjid, masjidnya nggak dihancurin. Karena pemerintahnya mungkin ya tidak berpikir untuk menghancurkan itu masjid. Tapi kita tahu pembangunan masjid ini tujuannya buat apa. Maka terkadang ada masjid dibangun di sebelah masjid yang sudah ada. Mana yang bermasalah? Kadang-kadang kita nggak tahu. Maka menghindari masjid-masjid yang ada potensi atau ada indikasi dibangun karena untuk memecah belah umat, ya kita jangan sholat di sana. Cari masjid yang lain. Cari masjid yang lain. Dan ahibati fillah, ini sebuah solusi ya. Kadang-kadang sebagian orang berpikir, hancurkan itu masjid. Jangan dihancurin. Kalau antum berpikir, masjid itu memang dibangun dirar, sedangkan antum bukan pemerintah yang berkuasa untuk dapat mengeluarkan keputusan dia harus digeser, digusur, dihancurin, maka tugas antum adalah sholat di masjid lain. Jadi nggak perlu mempermasalahkan pemerintahnya. Karena ada sebagian orang, sebagian ormas kadangkala LSM yang dia memprovokasi masyarakat untuk menghancurkan. Engkau nggak punya hak loh. Walaupun itu masjid dirar. Engkau rakyat. Maka di sini kadangkala banyak terjadi persekusi ya. Rakyat biasa yang tidak punya kekuasaan untuk mengambil tindakan seperti itu, akhirnya melakukan tindakan yang membahayakan, yang dapat merusak stabilitas bangsa ini. Kalau engkau melihat ini masjid dirar, nggak benar nih masjidnya, ini merusak, memecah belah umat, lain, jangan sholat di situ engkau. Cari masjid lain. Itu kalau benar ucapanmu. Kadang-kala ini cuma fitnah. Tapi yang jelas buat kaum muslimin, hendaklah mereka bersikap bijak terhadap masjid-masjid yang dibangun, yang mungkin dalam bayangan mereka masjid ini untuk merusak dan memecah belah umat. Tugasmu ngapain? Cari masjid lain. Kalau engkau enggak, kita mau laporkan ke pihak yang berwajib, tafadhol, silahkan. Tapi ingat, yang mengeksekusi bukan engkau, yang berwajib. Barakallahu fiik. Nah, Yang ke-15, firman Allah tentang Masjid Dirar adalah masjid tersebut hanya akan memecah belah orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tujuan besar dan utama adanya jamaah adalah menyatukan hati dan satu kata dalam ketaatan. Hal ini agar terjadi keharmonisan dalam berinteraksi dan kebersihan hati dari kedengkian. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ya ahibati fillah. Kadangkala teman-teman yang udah ngaji, yang udah hijrah, dia mulai tidak menghadiri ritual-ritual yang diadakan di masyarakat yang dalam pandangan syariat memang tidak ada contohnya. Lalu karena dia tidak hadir pada acara-acara tersebut, muncul framing buat dia bahwa dia ini nggak bergaul sama masyarakat. Orangnya tertutup. Tunggu dulu nih.
yang seharusnya menjadi standar orang ini bersosial atau tidak bersosial, orang itu baik atau tidak, itu masjid, bukan acara itu. Karena kalau acara tersebut kan memang sebagian mengatakan itu bid'ah gitu. Bagi kami mengatakan bid'ah hasanah. Thayyib, engkau mengatakan itu. Sehingga mereka melakukan. Tapi kita berpandangan berbeda dengan mereka umpamanya. Sehingga kita tidak hadir. Jadi itu bukan standar. Jadi kalau mau bikin standar, itu standar yang disepakati. Ketika sesuatu hal yang diperselisihkan dijadikan standar, yang ada ya hanya klaim sepihak. Jadikan standar, ini disebutkan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan Masjid Dirar itu tafriqan bainal mu'minin. Untuk memecah belah di antara umat. Jadi masjid yang seharusnya menjadi tempat pertemuan, tempat menjalin hubungan, tempat menaikkan keimanan, tempat bersosial, masjid gitu. Maka yang seharusnya dikucilkan di masyarakat sebagai bentuk pendidikan buat dia, tarbiyah buat dia, itu orang yang nggak sholat di masjid. Udah nggak sholat di masjid, gimana antum ini? Seorang laki-laki, rumahnya dekat masjid, nggak ke masjid. Tapi dia ikut acara-acara yang tidak sunnah tadi. Maka seharusnya standarnya masjid. Sholat berjamaah, bagaimana kita diajarin di sana. Satu soft, tidak berbicara. Mengikuti gerakan iman, tanpa ada yang mendahului. Dilakukan bukan sepekan sekali. Bukan sepekan 2 kali, tapi sehari 5 kali. Bagaimana kondisi jiwa kita tatkala kita berkumpul dengan orang-orang tersebut. Sholat bareng ya. Selesai sholat kita istighfar. Berzikir, pulang ketemu sama mereka, ahlan wa sahlan. Maka Nabi SAW benar-benar menjadikan masjid itu tempat menjalin kasih sayang di antara orang-orang yang beriman. Tapi kadang-kala masjid hanya menjadi tempat sholat Jumat. Ada beberapa masjid dibangun besar-besar, direnovasi lagi. Hanya untuk sholat Jumat. Selain itu orang gak lagi sholat di masjid. Kecuali orang-orang yang lewat atau memang orang-orang yang taat. Barakallahu fiik. Nah. Yang ke-16, Dr. Abdul Aziz Al-Humaidi berkata, apabila orang-orang munafik pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid untuk menimbulkan kemudaratan, maka sesungguhnya masa-masa setelah beliau juga menyaksikan berbagai makar dan tipuan dengan menggunakan agama yang berdampak seperti Masjid Dirar yang dibangun di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya pada masa kini, ketika kehidupan begitu rumit dan banyaknya cara untuk melakukan makar serta penipuan. Bahkan karena begitu banyaknya orang-orang yang melakukannya, sehingga seakan-akan itulah yang benar. Telah bermunculan sepanjang sejarah umat Islam, partai-partai yang mengatasnamakan agama dan dakwah kepada Islam. Tetapi pada hakikatnya adalah memerangi Islam. Mereka, yaitu musuh Islam, ingin berupaya menjauhkan orang-orang dari mereka, itu aktivitas dakwah, dan menghancurkan dalam waktu singkat. Padahal mereka membangunnya dalam waktu yang lama. Barakallahu fikum. Iya jamaah. Jadi bukan hanya masjid bentuk memecah belah ya, untuk membahayakan umat Islam. Boleh jadi bentuknya adalah lembaga, yayasan, atau partai. Yang partai ini partai politik ya, boleh jadi partai politik yang dibungkus seakan-akan didirikan, dibangun untuk maslahat agama. Tapi sejatinya untuk merusak di antara umat Islam. Ya, kalau kita lihat partai di negeri kita, ini sebagai contoh. Ada berapa banyak partai yang bernafaskan Islam. Bikin partai ini, bikin lagi. Sehingga suara umat Islam semakin mengecil. Mereka berkata ini untuk maslahat umat. Boleh jadi enggak. Ya bungkusnya betul.
demi bangsa, demi negara, demi kehidupan yang lebih baik. Bungkusnya, isinya ya kita, mungkin orang-orang yang menjadi pengamat itu orang-orang yang memang berakal ya, orang-orang yang dikasih ilmu itu bisa melihat, aduh bangun partai lagi. Kenapa gitu? Oh enggak, yang ini enggak benar. Maka ingat, Masjid Dirar enggak selalu bentuknya masjid. Bisa jadi bentuknya partai. Dan semua mengatasnamakan rakyat, bangsa, agama pula. Tapi sebenarnya di balik mereka kadang-kala ada aktor-aktor seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang memang mendesain bagaimana memecah belah umat ini dengan bikin partai baru terus. Dan itu terjadi. Mereka ingin merusak. Tapi bahasanya ingin membangun. Semoga Allah menyelamatkan negeri kita ya. Dan umat Islam itu harus cerdas. Selain cerdas secara akal, secara emosional, dia juga harus belajar agama. Sehingga ambisi dia bukan hanya dunia. Karena orang kalau ambisinya dunia itu yang mudah ditipu, mudah digodain, mudah keluar dari agama. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Karena memang ambisinya adalah dunia. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Yang ke-17, taufik Allah kepada Ka'ab dan kepada kedua temannya ketika mereka tidak ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak memiliki alasan, namun mereka berbicara dengan sejujur-jujurnya sehingga Allah memberikan keberuntungan besar kepada mereka. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk meneladani mereka seperti yang difirmankan Allah pada akhir kisah mereka. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Untuk itulah kisah mereka akan memberikan pengaruh yang kuat bagi yang mentadabburinya. Abdullah bin Imam Ahmad berkata, aku belum pernah melihat ayahku menangis kecuali pada hadis yang mengisahkan tobatnya Ka'ab. Masya Allah jemaah. Ya, kita lihat bagaimana Ka'ab bin Malik bersama dua kawannya diboikot. Tatkala orang-orang munafik gak ada yang diboikot. Orang-orang munafik datang kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan mungkin dengan sumpahnya, kami gak bisa berangkat karena ada alasan ini dan itu. Mohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi menerima mereka. Karena mereka memang dalam Islam itu menghukumi orang itu dengan zahirnya. Nabi menerima. Tapi Ka'ab berbeda. Dia datang kepada Nabi SAW. Jujur. Sebagian orang nih, ini pelajaran nih. Ada yang marah-marah. Ana yang jujur. Ana yang terus terang. Ana yang gak bohong. Kok malah ana yang dihukum? Ini fulan yang bohong semuanya gak dihukum. Memang seperti itu aturannya. Ketika dia berbohong. Namun dia dengan lisannya membuat cerita-cerita palsu, kita menerima secara zahir. Orang munafik datang, ya Rasulullah, aku sakit kakiku, nggak bisa berangkat, jadi mohonkan ampun sama Allah. Ya udah Nabi, ya udah. Ya Rasulullah, aku waktu itu ada urusan ini itu macam-macam nggak bisa berangkat, mohonkan ampun sama Allah. Iya kata Nabi SAW. Aku ini. Ka'ab bin Malik datang, nggak punya uzur. Gak punya mutu. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Amma hadha faqad sadaq. Orang ini jujur, benar dia. Dia gak punya alasan. Ya sudah, engkau tunggu hukumannya. Yang dihukum yang jujur. Ya. Maka sekali lagi ketika kita jujur kemudian mendapatkan hukuman dari kejujuran kita itu. Maka sabar. Karena untuk masuk surga itu berat. Dan alhamdulillah hukuman itu di dunia. Diboikot, bayangkan. 50 hari.
Nggak diajak ngomong, suruh pisah sama istrinya. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur, bergabung sama mereka. Subhanallah. Ini sebuah jalan yang memerlukan korban perasaan ya. Bagaimana ditinggalkan sama orang-orang yang dia cintai. Salam gak dibales. Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana beliau ketika menceritakan hadis Ka'ab yang panjang ya. Cerita dia bagaimana dia sholat di Masjid Nabawi, salam. Kok kayaknya Nabi gak jawab salam dia alaihi salatu wassalam. Bagaimana ketika dia di jalan tahu-tahu ada surat dari Raja Ghassasinah yang tertulis di dalamnya, engkau kalau memang aku dengar engkau sudah diboikot sama kawanmu, kata dia. Engkau bergabunglah sama kami, kata raja ini, kami akan memuliakan engkau. Apa kata Ka'ab? Ini fitnah lebih besar lagi. Surat itu dimasukkan ke tungku yang ada di pasar oleh Ka'ab bin Malik. Maka Imam Muhammad sampai menangis melihat ceritanya saatnya. Nggak mudah. Jadi ketika engkau jujur, nih teman-teman yang jujur di tempat kerjanya, kadangkala dia di penjara, kadangkala dia di PHK, dimusuhi sama kawan-kawannya. Tapi itulah harga mahal kejujuran. Gak semua orang bisa jujur. Gak semuanya. Karena tidak semua orang pantas mendapatkan penghargaan dari Allah SWT. Barakallahu fiik. Nah. Yang ke-18, pengucilan Rasulullah SAW terhadap 3 sahabatnya yang tertinggal dalam perang Tabuk, dan beliau juga memerintahkan para sahabat untuk mengucilkannya. Dalam hal ini, Ibnul Qayyim berkomentar, hadis ini bisa menjadi dalil bagi pemimpin, ulama, dan orang yang disegani terhadap orang yang melakukan perbuatan yang pantas dicela. Tujuan pengucilan ini adalah sebagai terapi baginya yang tidak ada cara lain yang lebih efektif, tetapi bukan untuk mencelakakannya. Barakallahu fikum. Taib. Sebagai terapi baginya bihaitsu la yatuf an husul syifa bihi. Taib. Yang tidak ada cara lain yang lebih efektif. Inilah sebagai terapi baginya ketika tidak ada cara lain yang lebih efektif. Jadi ketika tidak ada cara lain yang lebih efektif. Kemudian dengan kadar yang memudahkan dia untuk dapat kesembuhan dan tidak menambahkan pengucilan itu kadarnya, baik dalam kuantitas dan kualitasnya, yang dapat menghancurkan dia. Idzil murad ta'dibuhu la itlafu. Karena tujuan pengucilan ini adalah mendidiknya dan bukan mencelakakannya. Karena tujuan dari pengucilan ini adalah untuk mendidiknya, untuk memperbaikinya, dan untuk menghancurkannya. Ahibati fillah. Jadi sebenarnya pengucilan ini adalah salah satu metode mendidik, memperbaiki. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan tujuannya adalah mendidiknya, bukan membinasakan dia. Sehingga yang namanya obat diberikan itu, resep yang diberikan itu, maka nggak boleh kelebihan. Sehingga orang itu kalau dosisnya itu harus sesuai. Jangan sampai dikasih dosis malah menyebabkan dia tambah lemah imannya. Di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yaitu la yud'if an husul syifa bi. Jangan sampai membuat dia lemah. Dikucilkan awalnya yang imannya kuat, dikucilkan tambah lemah imannya, kemudian dia murtad. Jangan sampai itu terjadi.
Dan jangan juga pengucilan ini dikasih kadar yang rendah kemudian tidak memperbaiki dia. Maka harus benar-benar dosisnya itu diatur. Siapa? Ya orang yang ditaatin. Kalau bicara pemimpin, penguasa, atau seorang yang ditaatin, ngasih hukuman fulan, jangan diajak ngomong 2 hari. Di pesantren umpamanya boleh. Umpamanya diadakan oleh mudir ya, karena memang fulan harus diperbaiki. Kadang-kala kan dia distrap atau apa. Bisa jadi hukumannya fulan jangan diajak ngomong. Karena kotor ngomongnya fulan. Dengan harapan dia ngomong sana nggak ada yang dengerin, ngomong sana nggak ada yang dengerin. Dia tahu dengan kesalahan dirinya, akhirnya dia memperbaiki diri. Jadi al-hajru, bentuk pengucilan di mana orang ini boikot kemudian tidak diajak ngomong, tidak diajak apa-apa, itu bisa menjadi obat kalau dosisnya sesuai. Kalau kelebihan bisa menghancurkan dia, kalau kekurangan ya tidak akan berdampak. Makanya kadang-kala kalau ke dokter tuh dikasih obat, beberapa macam obat, 3 hari nggak ada hasilnya baru balik. Seperti ini pula kadang-kala udah dikasih obat kok kayaknya kurang berhasil ya, ditambahin dosisnya. Nabi SAW menambah dosis pengucilan Ka'ab itu atau 3 orang ini setelah 40 hari. Setelah 40 hari mereka disuruh berpisah sama istri, meninggalkan istri. Subhanallah jemaah. Ini benar-benar ya bentuk pengobatan ya agar manusia itu menjadi lebih baik. Sekarang di Indonesia ini kadang-kadang kita ada orang yang nggak bisa bergabung dengan masyarakat, di penjara dia di penjara dengan harapan dia bisa diperbaikin di sana, dia dididik di sana, baru setelah dia layak keluar dari penjara. Itu juga salah satu bentuk pengucilan ya. Hanya saya di penjara itu yang berbahaya ketika dia di situ berkumpul dengan orang-orang yang nggak benar. Akhirnya dia masih berinteraksi, bukan sendirian. Banyak orang di sana. Yang rata-rata orang di penjara itu ya orang nggak benar. Yang benar nggak di penjara gitu kan. Barakallahu fiik. Yang ke-19, dianjurkan untuk mengucapkan selamat kepada orang yang mendapatkan nikmat, baik yang bersifat dunia maupun agama. Tunggu jemaah, ini kayaknya di bahasa Indonesianya ada yang kurang ya. Nomor 19 di bahasa Arabnya ini, fi ihraqi Ka'ab radhiyallahu anhu lirrisalah allati waradathu min malikil ghasasina na'khudul mubadara ila itlafi ma yukhsha minhu al-fasad wal madhara fid din wa at-takhallus minhu hatta la ya'uda ilaihi fi yawm min al-ayyam. Apa dia taruh di lainnya? Enggak, berarti memang enggak diterjemahkan jemaah. Tapi yang ke-19, kisah tadi yang sempat ana ceritakan bahwasanya Ka'ab bin Malik ini dapat surat dari salah satu raja Ghassasin. Dapat surat Raja Ghassasin ini ya raja yang di daerah Syam sana. Dapat surat dari sana. Ka'ab ketika dapat langsung dibakar sama dia. Dia baca, dia bakar. Diambil faedah dari sini bahwa bersegera menghancurkan hal-hal yang dapat merusak dan membahayakan agama, menyelamatkan diri dari dirinya. Jadi seharusnya kita segera menghancurkan hal-hal yang dapat membahayakan agama, menyelamatkan diri darinya agar dia tidak kembali ke sana pada suatu hari nanti. Kalau surat itu ada, bisa jadi datang setan mengilhamkan kepada dia, udah kau berangkat, kau punya surat, kau punya surat sakti itu, mamanya seperti itu. Begini pula berkaitan dengan sarana-sarana kemaksiatan. Ini ada cerita seorang tobat, dia dulu pemain musik, dia tobat dari gitarnya, ya dia udah nggak lagi bermain musik, kira-kira 5 tahun dia tinggalkan itu. Tapi alat musiknya nggak dihancurin, masih ada di rumahnya. Suatu hari ya, kan ya iman tuh naik turun. Suatu hari dia lagi galau ini dan itu, dia lihat tuh gitar itu, dia turunin jemaah, dia main lagi jemaah. Karena masih ada. Yang seharusnya tadi alat-alat yang menyebabkan engkau bisa kembali nggak baik lagi seperti dulu, seharusnya dihilangin. Karena dapat menyebabkan engkau kembali loh. Setan tuh nggak pernah tidur siang, dia selalu berusaha godain manusia.
Jadi semuanya sarana-sarana yang dapat merusak agama kita tolong segera dihilangkan. Jangan menunda-nunda. Engkau katanya tobat. Kalau engkau benar-benar tobat, engkau hijrah, hilangkan semuanya itu. Masa lalu yang penuh dengan kemaksiatan, masa lalu yang penuh dengan kekelaman, seharusnya kau nggak perlu ingat lagi gitu. Barakallahu fiik. Nah, ini yang nomor 19. Taib. Di yang nomor 20 ini yang baru saja kita baca. Nomor 19 ini, nomor 20 di buku aslinya. Istihbab, dianjurkan untuk mengucapkan selamat kepada orang yang mendapatkan nikmat baik bersifat dunia maupun agama. Jadi memang para ulama berbincang tentang ucapan selamat itu termasuk ibadah atau termasuk budaya. Termasuk tradisi, sehingga kalau bicara tradisi ya bebas-bebas aja ya. Bahasanya juga yang digunakan dipilih yang bagus ya. Maka dilihat sebagian berpendapat itu lebih dekat kepada budaya. Sehingga nggak perlu bahasa khusus. Seperti lebaran umpamanya. Apakah harus taqabbalallah minna wa minkum? Nggak harus. Apa aja ucapan yang intinya di situ ada usaha mentransfer kebahagiaan atas keselamatan dia, atas kesuksesan dia. Yang punya anak kita doakan yang sukses, yang sembuh, yang baru buka usaha. Kadang-kadang kan orang buka usaha, Masya Allah mabruk ya, mudah-mudahan usahanya lancar ini dan itu. Dan di sini saat atau Ka'ab bin Malik ketika dapat informasi atau ketika ayat itu turun, maka seorang sahabat datang kepada Ka'ab bin Malik mengucapkan selamat gitu. Dan ketika Ka'ab bin Malik masuk ke Masjid Nabawi, ada lagi sahabat yang mengucapkan selamat kepada dia. Apalagi ini urusan jamaah, urusan yang berat, 50 hari dia dikucilkan. Karena kejujuran dia. Dalam rangka untuk mengangkat derajatnya dan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Barakallahu fiik. Nah, berarti kita yang 21. Nah, Yang ke-21, pentingnya sebuah kejujuran. Dengan kejujuran itulah Ka'ab dan kedua sahabatnya selamat. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah berkata, kejujuran adalah kunci segala kebaikan, seperti halnya kedustaan adalah kunci segala kejahatan. Ibnu Qayyim juga berkata, pada kisah ini nilai kejujuran sangat penting dan keduanya berhubungan erat untuk keselamatan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah tidak memberikan keselamatan kecuali keselamatan yang disebabkan oleh kejujuran. Selain itu, Allah tidak memberikan kebinasaan kecuali kebinasaan yang disebabkan oleh kedustaan. Sebab Allah telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bersama orang-orang yang jujur. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Allah membagi makhluk ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok orang-orang yang bahagia dan kelompok orang-orang yang celaka. Orang-orang yang bahagia adalah mereka yang jujur dan membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang berdusta dan mendustakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kebahagiaan akan selalu meliputi orang-orang yang jujur, sedangkan kebinasaan akan meliputi orang-orang yang berdusta dan mendustakan. nah, lanjutkan. Allah menginformasikan bahwa manusia tidak bermanfaat kecuali bersama kejujurannya. Selain itu, Allah menjadikan salah satu tanda dari orang-orang munafik berdusta dalam Afwan, ini ucapan diperbaiki. dan perbuatan. Semua yang Allah menginformasikan Allah bahwa tidak menginformasikan ada yang bermanfaat bagi manusia. Bahwa manusia tidak bermanfaat, yang diganti bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi manusia, nah, kecuali kejujurannya. Allah menginformasikan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi manusia kecuali bersama kejujurannya. Selain itu, Allah menjadikan salah satu tanda dari orang-orang munafik berdusta dalam ucapan dan perbuatan. Semua yang mereka lakukan berupa kejahatan, maka sumbernya adalah dusta, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Kejujuran adalah tanda keimanan, kendaraannya, pengendaliannya, pemimpinnya, hiasannya, pakaiannya. Kejujuran adalah
tanda keimanan. Bukan tanda ya, mungkin terjemahan yang lebih bagus itu apa? Baridul iman. Barid itu pos. Kejujuran adalah pos yang mengantarkan kepada keimanan. Nah, Kejujuran adalah pos yang mengantarkan kepada keimanan, kendaraannya, pengendalinya, pemimpinnya, hiasannya, pakaiannya, intinya, dan ruhnya. Sedangkan kedustaan adalah mungkin ada yang kurang. Ini ucapan yang bagus sekali ya. Anak akan berusaha untuk melengkapi. Kejujuran adalah pos yang mengantarkan kepada keimanan, penunjuk jalannya, dalilu. Nah, kemudian kendaraannya, lalu Bismillahirrahmanirrahim. Kok jadi hilang bentar. Kendaraannya, wasaiquhu, pengendalinya, terus qaiduhu. Jadi saik ini yang dari belakang, yang kalau dari belakang itu namanya saik, kalau dari depan itu qaid ya, mungkin disebut pemandunya, pengendalinya, kemudian pemandunya, lalu hiasannya, pakaiannya, inti dan ruhnya. Udah cukup. Lanjutkan. sedangkan kedustaan adalah pos yang mengantarkan kekafiran dan kemunafikan. Petunjuk jalannya, kendaraannya, ya. Pengendalinya, pemandunya, perhiasannya, pakaiannya, dan intinya. Lawan dari kedustaan terhadap keimanan sama seperti lawan kemusyrikan terhadap ketauhidan. Tidak akan bersatu antara kedustaan dengan keimanan, kecuali salah satunya akan terusir dan bercokollah yang lebih dominan. Allah telah menyelamatkan 3 orang sahabat karena kejujuran mereka dan membinasakan yang lainnya yang tertinggal dalam perang Tabuk karena kedustaan mereka. Tidak ada satu nikmat yang sangat besar dan utama yang Allah berikan kepada hambanya selain kejujuran. Ia adalah gizinya Islam dan kehidupannya. Selain itu, tidak ada bencana yang amat besar selain kedustaan. Ia adalah penyakit dalam Islam dan sumber kerusakannya. Ada satu yang nggak terjemahkan, wallahul musta'an. Dan Allah tempat meminta pertolongan. Wa yaqulu Syekh Al-Adawi, ini ada satu yang belum diterjemahkan juga. Syekh Al-Adawi berkata, walau lam yakun min qubhil kadhib siwa firaril kafara a'da salih nabillah minhu lakafa ahluhu ma'arratan wa dhamman. Kalau tidak ada keburukan dari dusta ini kecuali kaburnya orang-orang kafir, musuhnya Nabi Soleh, karena mereka kabur gitu loh. Dengan mereka meninggalkan Nabi Soleh, mereka akhirnya membunuh onta tersebut. Kalau nggak ada keburukan dari kebohongan ini, melainkan kaburnya orang-orang kafir, musuhnya Nabi Soleh, dari Nabi Soleh, itu sudah cukup untuk menjadi celaan. Itu sudah cukup untuk menjadi celaan dan hinaan, sebenarnya seperti itu. Taib ahibati fillah. Ya, Rasul SAW mengatakan alaikum bisidqi. Kalian harus jujur loh. Kalian harus jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Tadi kalau dikatakan menjadi kendaraannya, menjadi pemandunya, pengendalinya, pakaiannya, memang itu. Jujur inilah yang akan mengantarkan kepada kebaikan, keimanan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Akhirnya ke surga. Walaupun dalam prakteknya seakan-akan orang yang jujur ini kok malah pahit dia, capek dia, lelah, dia harus berkorban perasaan, dia harus dihina ini dan itu. Tapi memang seperti itu. Dunia ini tempat ujian.
Wa iyyakum wal kadzib. Kalian hindari kebohongan. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Bohong itu mengantarkan ke dosa, sudah. Makanya orang kalau dari bohong, dia akan membohongi, dia akan mendustakan, lalu dia akan pergi kepada kejahatan-kejahatan yang lainnya. Setelah itu ke neraka. Makanya bicara kejujuran ini benar-benar sesuatu yang menyelamatkan Ka'ab bin Malik cukup buat kita jamaah. Walaupun Ka'ab harus lelah, tapi kita lihat orang-orang munafikin, mereka nggak capek, mereka nggak lelah. Dengan kebohongan mereka, mereka nyaman aja seakan-akan kehidupan mereka. Tapi sejatinya mereka sedang menuju kepada kehancuran. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Yang ke-22, kita dapat mengambil pelajaran dari penerimaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap alasan orang-orang munafik secara lahiriah, bahwa orang yang berbuat jahat kepada kamu, kemudian ia datang untuk minta maaf, maka kamu harus menerima maafnya, lalu menyerahkan urusannya kepada Allah. Ibnul Qayyim berkomentar, demikian juga orang yang berbuat jahat kepada kamu, lalu ia datang untuk meminta maaf dengan sikap tawaduk. Kamu harus menerima maafnya, baik dengan alasan yang benar atau alasan yang dibuat-buat. Dan kamu serahkan urusan batinnya kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang munafik yang tidak ikut dalam peperangan. Ketika mereka datang menghadap kepadanya sambil mengemukakan berbagai alasan, beliau menerima alasan-alasan tersebut dan menyerahkan apa yang mereka rahasiakan kepada Allah. Subhanallah jemaah, ini modal penting buat kita dalam bermuamalah ya. Nggak semua orang yang ada di sekitar kita itu tulus sama kita, enggak. Sebagian mereka hanya memanfaatkan. Mungkin banyak juga orang-orang yang berkepentingan. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya selama mereka baik ya kita baik aja sama mereka. Tapi bagaimana kalau mereka melakukan sebuah kesalahan lalu mereka datang minta maaf, ya maafin aja. Seperti itu cara hidup ini jamaah di dunia. Kita nih punya 1000 kawan itu dikit. Punya satu musuh udah banyak gitu. Bagaimana menyikapi mereka tadi? Ketika kita tahu orang ini kayaknya nggak tulus, ya udahlah. Nabi SAW tahu orang-orang munafikin ini, tahu. Tapi karena mereka datang minta maaf, nyebutkan ini itu alasan, ya udah, baik selesai sudah. Mohonkan ampun ya Rasulullah, Allahumma gfir li fulan, ya Allah ampuni fulan. Artinya ampuni fulan kalau benar dia, yang dia ucapkan benar, ya ampuni fulan. Tapi kebanyakan dusta mereka. Terus ya udah engkau punya sikap. Ini fulan kayaknya hasut sama ana. Kayaknya dia gak seneng sama ana. Kayaknya. Udahlah engkau gak perlu buka hati dia. Allah Allamul Ghuyub. Tapi ana dengar dari fulan. Rasulullah SAW tahu dengan kondisi orang-orang munafik. Dan Allah katakan dalam Al-Quran. Akan minta maaf mereka kepadamu. Mereka akan mengajukan uzur, alasan kepadamu. Tahu tapi sudah. Sebagai seorang manusia yang kita tidak tahu dengan batin orang lain, maka kita terima ketika dia memang mengajukan alasan. Ana melakukan ini, ana sebenarnya nggak sengaja gitu loh. Maksud ana itu bukan ini dan itu. Ya udah, maafin ya. Aku terima maafmu. Doakan minta sama Allah supaya kau diampuni. Iya. Tapi berat untuk memberikan maaf. Kita ini kan kadang-kala lebih mementingkan emosi kita jemaah. Padahal kalau dia bohong, urusan dia sama Allah. Kita supaya tenang sama dia, cuma kita berhati-hati sama orang-orang munafik ini, kita hati-hati. Dengan orang-orang yang tidak tulus sama kita berhati-hati bergaul sama mereka, jangan terlalu polos. Kalau kita tahu ini orang-orang gak suka sama kita, ya udah, cuma kita selama dia baik sama kita menghukumi secara zahirnya. Adapun yang berkaitan dengan batin mereka, selain nama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah, yang ke-23, pentingnya niat dalam amal dapat kita ambil dari 2 peristiwa yang terjadi pada perang Tabuk. A. Orang-orang munafik pada saat mereka membangun masjid, mereka mengklaim bahwa niatnya baik dan mereka menyembunyikan sesuatu di balik itu. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk menghancurkannya dan menamakannya Masjid Diror. B. Orang-orang yang tertinggal di Madinah yang tidak
yang tidak memungkinkan untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan alasan-alasan yang benar. Sekalipun demikian, mereka memperoleh pahala seperti orang yang keluar ke medan jihad. Seperti yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang di mana tidak ada perjalanan yang kalian tempuh dan tidak ada lembah yang kalian turuni, melainkan mereka tetap bersama kalian. Mereka tidak bisa ikut karena alasan yang benar. Orang-orang munafik juga beramal, tetapi niat mereka itu rusak, mereka pun mengalami kerugian. Sedangkan orang-orang yang beralasan benar, niat mereka benar, maka mereka pun disejajarkan dengan orang-orang yang beramal. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya niat yang baik dalam beramal. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Alhamdulillah kita udah ngaji, kita udah belajar sehingga kita termotivasi untuk beramal kebajikan. Tapi hendaklah kita melihat niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Bagaimana orang-orang munafikin? Mereka beramal sebagian mereka ikut perang loh. Jadi tidak semua orang munafik tertinggal di kota Madinah tidak mengikuti peperang. Ada yang ikut. Di antara orang munafikin ada yang ikut yang kemudian mereka ngomongnya nggak enak ya. Dalam perjalanan menuju ke Tabuk. Mereka ada yang ikut. Tapi niat mereka ya nggak benar. Orang munafik bangun masjid bukan bangun kafe. Masjid dibangun. Tapi gara-gara niatnya nggak benar, nggak akan diterima, bahkan jadi adab buat mereka. Maka hendaklah kita selalu memasang niat baik. Kita ngelihat, nih bentar lagi Idul Adha. Orang-orang pada berangkat haji, ya Allah, kapan aku berangkat haji, ya Allah. Aku kalau punya rezeki pengen berangkat haji, ya Allah. Dia niat. Ketika dia lihat orang naik mobil diantar, ya Allah, kapan aku ke sana? Atau sekarang tatkala kita melihat di kanan kiri jalan ada sapi, ada kambing yang dijual untuk kurban, sedangkan kita tahu kita nggak punya gitu, kita makan aja susah, masa mau beli kambing ini dan itu. Subhanallah, kita niatkan, ya Allah kepingin kalau kau kasih rezeki, ya Allah aku kepingin berkorban. Tapi niat ini nggak main-main. Engkau akan perlu membuktikan kebenaran niatmu ketika Allah beri rezeki. Engkau beli kambing enggak, beli sapi enggak. Jadi seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, kepada yang terakhir nomor 24. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima alasan orang-orang munafik dan datang kepadanya untuk menjelaskan ketidakikutsertaan mereka dalam perang Tabuk. Akan tetapi beliau bersikap tegas kepada 3 orang yang jujur dan beriman. Beliau memerintahkan para sahabat untuk mengucilkan mereka dan memerintahkan mereka untuk menjauhi istri-istrinya. Ketegasan dalam hal ini adalah bentuk kemuliaan dan kehormatan dengan bukti hasil akhir yang mereka peroleh. Sedangkan orang-orang munafik pada akhirnya tidak memperoleh keberuntungan seperti yang diperoleh oleh 3 sahabat yang jujur. Allah telah menurunkan firman-Nya yang menceritakan tentang penerimaan taubat mereka dan pemaafan atas kesalahan mereka. Sedangkan orang-orang munafik ditunda hingga hari pembalasan. Ibnul Qayyim berkata, maka beliau ingin mengucilkan orang-orang yang jujur dan mendidik mereka akibat kesalahannya. Adapun orang-orang munafik, dosa mereka lebih besar daripada sekedar dikucilkan. Obat untuk penyakit semacam ini tidak efektif bagi penyakit kemunafikan dan tidak memberi manfaat sedikit pun. Demikianlah Allah berbuat terhadap hamba-hambanya dalam menghukum dosa-dosa mereka. Hambanya yang beriman dan mencintainya serta berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun, maka ia selalu waspada. Adapun orang yang meremehkan dosa setiap kali melakukan dosa dan tetap mendapatkan nikmat, ia merasa itu adalah kemuliaan untuknya. Ia tidak menyadari. Afwan. Bentar, ada yang kurang tepat terjemahannya. Hamba yang beriman. Nah, dan mencintainya serta berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Hamba yang beriman dan alladzi yuhibbuhu,
Tunggu. Hambanya yang beriman, subhanallah, Allah mendidik ya, atau Allah mendidik hambanya yang beriman dan dicintainya, wa huwa karimun indahu, dan dia mulia, serta dia mulia di sisi Allah dengan sedikit kesalahan dan kekeliruan, maka ia selalu waspada. Maksudnya, kalau ada hamba Allah yang beriman, sedikit kesalahan Allah kasih hukuman. Kasih sakit, pening, pusing, sedikit. Ini cara Allah mendidik dan menjaga hambanya. Jadi ketika orang ini mulia di sisi Allah, Allah cinta sama dia. Dan bagaimana supaya orang ini tidak berbuat dosa, maka tatkala dia keliru sedikit, Allah kasih teguran. Allah kasih teguran. Sehingga disebutkan di sini, fala yazalu mustayqidan hadiran. Dia selalu waspada. Sehingga dia enggak terjebak dalam dosa yang besar. Dosa kecil aja dia udah dikasih sakit sama Allah. Dosa kecil aja dia udah rizkinya udah berkurang atau apa. Jadi seperti itu. Nah, wa amma man saqata min ainihi. Adapun orang yang jatuh dari pandangan Allah, hina untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, maka fa innahu yukhalla bainahu wa baina ma'asi. Maka dia akan dibiarkan berbuat dosa. Bahkan setiap kali dia berbuat dosa, Allah perbaharui kenikmatan buat dia. Orang yang tertipu menyadari, mengira bahwa itu adalah kemuliaan baginya. Nah, adapun orang yang jatuh dari pandangan Allah, hina di hadapannya, maka Allah akan membiarkan dia berbuat dosa. Bahkan setiap kali dia melakukan dosa, Allah perbaharui kenikmatan bagi dia. Orang yang tertipu merasa ini adalah kemuliaan untuknya. Ia tidak menyadari kalau itu adalah bentuk penghinaan dan azab, dan yang diinginkan darinya azab yang berat, wal uqubah, dan hukuman yang tidak ada kesudahannya nantinya. Baik, barakallahu fikum. Jadi kita lihat kalau ada orang yang hina di hadapan Allah, Allah nggak suka sama nih hamba. Udah dibiarin berbuat dosa. Bahkan begitu mudahnya dia melakukan dosa. Harta dikasih, waktu dikasih. Mungkin dia berpikir, oh Allah kayaknya cinta sama. Enggak, ini penghinaan. Engkau benar-benar sudah dilupakan sama Allah Azza wa Jalla. Maka kita lihat nih, seorang anak ya. Kalau bicara dua anak, satu Masya Allah orang tua yang cinta, yang satu orang tua udah kesel sama nih anak. Biasanya dibiarin. Anak mau kemana? Udah gak tahu, sudah gak usah diurusin. Nah, walillahil mathul a'la. Jadi orang-orang yang seakan-akan gak usah diurusin itu, nanti dikumpulkan azab buat dia sebenarnya. Tapi sekarang dibiarin. Sehingga nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan azab yang pedih. Tadi disebutkan bagaimana ini orang yang jujur kok dikasih hukuman ya. Yang munafik dibiarin. Ya memang dilupakan mereka. Hukuman pengucilan seperti yang dilakukan kepada Ka'ab bin Malik dan dua kawannya gak akan berguna buat orang-orang kayak gitu. Jadi modelnya orang kayak gini gak berguna dikasih obat itu. Terus obat dibiarin.
itu menunjukkan mereka benar-benar hidup dalam kehinaan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala takunu kalladzina nasullah." Kalian jangan menjadi orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah bikin mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Lupa dengan maslahatnya, lupa dengan masa depannya, lupa dengan apa yang harus dia lakukan, lupa dengan maslahat dan kepentingan dirinya. Ulaika humul fasiqun. Mereka orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang fasik. Barakallahu fiik. Mungkin ini yang berkaitan dengan faedah dari perang Tabuk ini, dan masih banyak faedah lainnya dalam cerita itu, tapi ini sebagian faedah yang bisa kita ambil dan kita baca pada hari ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Fadhil. Jazakumullah khairan ya Ustaz, Jazakallah. Anak ingin membacakan satu pertanyaan dulu yang masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya tentang salawat. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang ingin sesuatu seperti mau punya mobil, rumah, katanya salawatin aja dulu. Nah, Ana kan coba menasehatin, memberitahu pada hakikatnya kita bersalawat untuk mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat atas izin Allah, bukan untuk tujuan dunia. Tapi di sini Ana malah dibilang dakwah menimbulkan perpecahan dan mengedepankan ikhtilaf dan menyudutkan ulama yang berbeda pendapat dan berdebat permasalahan yang remeh, bukan meluruskan dengan cara yang bijaksana. Bagaimana ya Ustadz Ana menanggapinya? Padahal Ana maksudnya baik dan hanya mengingatkan Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Nah, ahibati fillah. Jadi ada amalan-amalan yang berdampak kepada dunia. Apabila seorang beramal, mengamalkan hal itu untuk niatan dunia, mungkin dia dapat, sehingga dia mendapatkan di dunia, atau dia nggak dapat, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa, karena niatnya hanya dunia. Seperti orang bersedekah, niatnya cuma ingin sembuh, boleh. Niatnya engkau ikhlas ya, itu artinya dia beramal bersedekah ikhlas, bukan dia ingin dipuji, disanjung, enggak, tapi dia ingin sembuh doang, ingin manfaat dari sedekahnya di dunia, sembuh dari penyakitnya, nggak apa-apa. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Bukan berarti dia berdosa, enggak, dia cuma dapat cari dunia tadi dengan amalan dia, karena memang amalan ini ada faedahnya secara dunia. Seperti tadi sedekah itu dilipat gandakan. Silaturahim, dipanjangkan umurnya. Engkau kenapa sih suka silaturahim? Ya aku kepingin lah diluaskan rizkinya, dipanjangin umurnya. Memang ada manfaatnya duniawi. Ini menjadi motivasi dia beramal. Tapi kalau dia hanya mencari dunia, ya udah dunia. Tapi kalau dia mencari keridhaan Allah, kenapa engkau silaturahim? Ya, karena perintah Allah ya. Dan aku berharap Allah mengampuni dosa-dosaku, dan aku cari rahmat Allah dan keridhaannya lah. Dan kalau memang dikasih di dunia, alhamdulillah. Jadi dia bukan fokus ke dunia. Kalau dia hanya mencari dunia, ya udah dapat dunia doang. Kalau dapat, maka usahakan ketika tadi bicara sholawatan aja. Ya fadl, kau bersolawat ya. Sholawat ini diantara faedahnya adalah diampuni dosa-dosa kita ya. Faedahnya juga dihilangkan kegundahan dari hati kita. Artinya kita akan bahagia gitu loh. Cuma jangan hanya mencari dunia tadi. Jadi yang kita sampaikan kepada mereka itu, di sini pentingnya kita juga belajar, menambah ilmu. Bahwa ternyata memang ada amalan-amalan yang berdampak kepada dunia kita, kepada harta kita, kepada diri kita, keluarga kita di dunia ini. Kalau kita mengamalkan itu untuk akhirat, dampak dunia dapat. Tapi kalau kita beramal itu untuk dunia, akhirat nggak dapat. Maka hendaklah kita pandai-pandai niat ini. Amalannya sama loh, sama-sama bersolawat. Ini sama-sama bersolawat. Engkau bersolawat? Iya aku bersolawat berapa kali? Alhamdulillah hari ini bersolawat aku mamanya 250 kali. Ini 250 kali. Apakah sama? Nggak sama. Yang ini hanya kepingin faedah dunia. Yang ini kepingin? Enggak, anak kepingin dapat syafaat Nabi SAW. Aku ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Dunia ikut. Jadi seperti orang yang nanam padi, rumput ikut.
Tapi kalau engkau nanam rumput, padi nggak ikut. Mungkin seperti itulah gambarannya. Jadi kita perlu pandai-pandai menyampaikan kepada mereka, bukan dilarang gitu loh. Jadi memang ada faedah duniawi, tapi jangan itu dijadikan tujuan. Seperti tadi, yang nanam rumput nggak akan tumbuh padi, kalau engkau nanam padi tumbuh rumput. Jadi niatkan akhirat, dunia ikut insya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim senantiasa dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Amin. Ustadz, tidak semua orang bisa membangun hubungan yang baik dengan Al-Quran Ustadz. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana caranya untuk bisa membangun hubungan yang baik dengannya, membaca setiap saat bukan karena formalitas atau bukan karena tuntutan Ustadz, tapi bisa membacanya dengan rasa cinta dan bisa mendarah daging pada diri seseorang Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla agar ditumbuhkan cinta di hati kita, agar dimudahkan sehingga kita bisa mencintai Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, mengetahui tujuan, manfaat, faedah dari membaca Al-Quran Al-Karim. Ada orang yang Masya Allah ya, minum jamu dia. Jangan jamu, dia olahraga tiap hari. Kita lihat ada orang olahraga tiap hari. Dia jaga makan ya, makanan yang enak dia tinggalin. Gak boleh gula, gak boleh gorengan, dia tinggalin. Kenapa? Karena dia ingin sehat. Jadi adanya tujuan, kemudian mengetahui manfaat dan faedah dari apa yang dia lakukan, itu menjadi motivasi kita. Maka kita lihat sebagian orang Masya Allah, urusan dunia ini istiqomah dia. Kenapa? Karena dia tahu dengan faedahnya. Dia tahu dengan manfaatnya. Maka apabila engkau ingin mencintai Al-Quran Al-Karim, engkau lihat tuh, aku dapat apa sih? Aku dapat apa? Oh, aku dapat ini, itu banyak. Oh, dapat banyak, Masya Allah. Seperti itu. Jadi secara targetmu apa sekarang? Aku targetnya yang dapat cinta Allah. Engkau mencari itu. Jadi dengan mengetahui faedah, keutamaan, satu huruf 10 kebaikan, satu ayat seperti berkorban satu ekor onta, Masya Allah. Orang itu akan semangat. Belum lagi dia mendapatkan ilmu, menambah keimanan. Dia baca Quran dengan artinya. Ini juga tadi salah satu cara untuk menumbuhkan cinta itu engkau baca dengan mentadabburinya. Sehingga tidak menjadi sebuah rutinitas belaka. Yang penting aku 1 hari 2 halaman. Yang penting 2 halaman. Enggak. Ketika engkau membaca dengan hatimu, maka boleh jadi engkau gak berhenti di 2 halaman. Tahu-tahu jadi 3 halaman, 4 halaman. Karena engkau menikmati. Kemudian kita tahu jamaah, ada banyak yang menggoda. Anak kadang-kala merasa ia pegang handphone nih, ada banyak hal yang bisa kita baca, kita tonton, kita lihat. Tapi dapat apa? Waktuku habis, gak ada manfaatnya. Maka ketika datang tuh keinginan untuk, atau engkau sudah terjebak membuka sesuatu, langsung tutup, ganti dengan Quran Karim. Karena insya Allah kalau hati kita bersih, kita sering istighfar, mohon ampun sama Allah, kita akan cinta sama Al-Quran Karim. Tapi kalau hati kita penuh dengan dosa, penuh dengan noktah hitam, sulit akan mencintai Al-Quran Karim. Jadi ada usaha dari kita untuk memperbaiki hati kita, membersihkannya. Ya kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian gak akan pernah puas membaca Al-Quranul Karim. Terus inginnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, Allah barik Ustaz. Ini ada yang bertanya langsung Ustaz. Uti Leli, tafadholi. Syukran Bayana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ustaz, kadang kalau baca sirah Nabi gitu, Nabi kadang kan kayak agak keras, tegas gitu ke sahabat tertentu, kayak yang kalau saya yang sahabat pakai cincin emas, Nabi langsung buang gitu Ustaz. Nah. Tapi di lain waktu Nabi agak lembut, dan biasa kayaknya sih kayak ke orang Badui gitu ya Ustaz. Nah mungkin kalau kaidahnya tuh gimana ya Ustaz, kalau kita bergaul atau ke anak atau ke murid tadi
ini ditegesin, ini dilembutin gitu. Tapi ya mungkin kan cuma coba-coba juga ya Ustaz, atau mungkin ada triknya gitu Ustaz. Masya Allah. Apa atas penjelasannya, jazakallah khairan. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, ahibati fillah, hukum asalnya berdakwah itu dengan kelembutan. Itu hukum asalnya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a min syai'in illa syana." Kelembutan itu tidaklah ada di satu tempat, melainkan dia akan menghiasinya. Dan apabila tercabut dari sebuah tempat, dia akan merusak. Itu hukum asalnya. Jadi karena hukum asalnya manusia ini baik. Artinya secara umum manusia itu baik. Kita yang sebagai seorang guru di kelas, hampir semua anak itu baik. Adalah 2, 3, 4. Jadi berapa persen ya, anggap ada 10% di kelas itu mungkin yang kurang baik. Yang mungkin butuh muamalah khusus buat mereka. Jadi secara hukum umum kita pakai kelemah lembutan. Terus bagaimana kita dapat membaca kondisi orang-orang tersebut? Ya boleh jadi kita udah tahu informasi tentang dia. Atau kita sudah bergaul dengan dia. Sehingga kita tahu, oh fulan ini gak bisa nih. Fulan ini gak bisa dengan kekerasan. Fulan ini bisa dengan fulus. Iya. Boleh jadi kita dapat informasi dari orang. Kalau dalam kehidupan kita sekarang ya. Fulan ini, fulan ini. Engkau gak usah banyak ngomong sama dia. Mau kasih amplop selesai. Momennya seperti itu. Berarti kita perlu tahu. Ada fulan, oh fulan ini kalau engkau lembut sama dia, engkau diinjek-injek. Oh gitu, iya. Berarti engkau harus tegas sama dia. Atau kalau engkau lemah lembut sama dia, dia tambah rusak nantinya. Tapi ada anak yang gak bisa seperti itu. Anak punya anak 6, anak tahu tuh karakter ini, seperti itu. Sehingga cara kita bermuamalah sama mereka mau tidak mau menyesuaikan. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui hal itu? Yang pertama minta sama Allah, berdoa, dan bisa jadi juga firasat ya. Melihat gayanya anak ini, kayaknya anak ini punya masalah keluarga. Kayaknya. Jadi kita kayaknya perlu pendekatan sama dia. Pentingnya nih, seorang guru ya, kalau bicara seorang guru, itu untuk dekat sama anak didiknya. Ketika dia tahu ada kondisi anak ini gak bisa, dia sama pelajaran tuh benci. Sama gurunya benci. Guru mau jelasin bagaimanapun, nih anak gak bakal dengerin. Terus gimana? Engkau perlu duduk sama dia. Engkau usah ngajar. Bismillah, tahan duduk sini. Ngobrol. Jadi kita perlu tahu kondisi mereka. Boleh jadi kita sudah tahu dari informasi yang ada. Kalau sebagai tenaga pendidik ada yang kasih tahu. Ada di kelasmu itu ada fulan ya. Fulan ini kayaknya broken home dia jadi bikin masalah di kelas. Jadi oh kayak gitu ya. Terus caranya gimana? Kayaknya dia kau perlu dekat sama dia. Kau perlu sapa dia. Kau perlu kasih tugas dia. Jadi informasi itu bisa didapat dari pengalaman atau dari dikasih tahu orang atau dari tatkala kita melihat dia. Kalau dikatakan tadi bisa coba-coba, iya boleh jadi. Boleh jadi kita memang anak kayaknya salah pandang. Ternyata orang ini gak bisa dikerasin. Setelah ada percobaan kita dalam mendidik dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustadz. Ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Ya. Ana baca ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya ponakan perempuan, si A. A merantau bekerja di Jakarta ngekos sambil kuliah. Si A dari adik perempuan saya. Berencana menikah secepatnya dengan pacarnya dengan sederhana saja. Nikah KUA yang penting sah. Tapi ibunya melarang dia menikah secepatnya dengan alasan mau ada pesta karena A anak pertama juga beralasan rumah si A masih butuh renovasi dan masih butuh uang si A untuk bisa merenovasi rumahnya karena khawatir kalau sudah menikah tidak bisa bantu orang tua termasuk untuk merenovasi rumah. Bagi si B pacaran lebih lama lagi tidak masalah. Maksudnya orang tua perempuan Ustaz. Yang penting jangan menikah secepatnya. Kalau saya sebagai pamannya, ternyata yang bertanya seorang paman Ustaz, lebih mendukung si A untuk menikah secepatnya karena menghindari dosa maksiat pacaran yang lebih lama. Apakah si A harus mematuhi ibunya Ustadz? Apakah saya sebagai pamannya salah kalau lebih memilih si A menikah secepatnya untuk menghindari dosa zina Ustadz? Masya Allah. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Ya hibati fillah. Banyak di antara kita yang ambisinya dunia.
sehingga dosa dianggap biasa. Banyak orang tua yang bahkan bangga ketika anaknya berpacaran. Ketika anaknya setahun, 2 tahun, 3 tahun berpacaran, karena mungkin dia dulu seperti itu. Ketika ditanya menikah, oh nanti aja gampang. Sekarang kamu pacaran, berangkat, jalan-jalan, naik gunung, makan, ini itu udah biasa. Banyak orang tua yang seperti itu. Ahibbatifillah, kebodohan ini benar-benar membuat manusia melakukan tindakan yang menghinakan dirinya tanpa sadar. Tadi kita sebutkan Allah tuh, kalau cinta sama hambanya, Allah akan jagain tuh hamba. Sekali berbuat dosa diselamatin, supaya dia tetap sadar, waspada. Tapi kalau enggak ya dibiarin. Maka kalau pertanyaannya tadi, apa yang harus dilakukan? Memang perlu dilakukan adalah memberikan pencerahan kepada ibunya tentang urusan dosa. Bukan tentang urusan rumah yang belum selesai. Bukan karena butuh uang. Apalagi dikatakan tadi, ini kan gak perlu pesta besar-besaran. Dan memang pernikahan gak perlu pesta besar-besaran. Apalagi engkau gak punya duit tadi dikatakan. Karena sebagian orang itu ya berada di jalan setan. Dia melakukan pesta besar-besaran dalam rangka berbangga-banggaan, pamer sama orang. Bukan dalam rangka menjalankan sunnah Nabi walimah tadi alaihissalatu, bukan. Nabi alaihissalatu mengatakan, "Aulim walau bisyang." Kau walim walaupun 1 kambing sudah. Jadi nggak perlu harus merepotkan dirimu. Kalau pamannya bertanya mana yang harus dilakukan, ya didukung anak itu untuk tetap berbakti sama orang tuanya. Dalam artian orang tuanya kepingin apa? Kepingin bangun rumah, insya Allah. Sampaikan kepada ibu, insya Allah. Bicara untuk bangun rumah, insya Allah. Bicara untuk pesta, nanti kita pesta ibu. Kita bikin pesta. Yang penting sekarang sah dulu nikah. Jadi nggak bertentangan keinginan orang tua tadi untuk pestanya besar-besaran. Kalau memang punya rezeki, fadhal. Kekhawatiran orang tua tadi, karena anaknya takut kalau sudah menikah nanti nggak bisa bantuin orang tuanya, sampaikan kepada orang tuanya. Enggak, tetap ibu. Aku nggak akan bikin rumah sampai rumah ibu selesai. Jadi ini menjadi penguat si ibu untuk menerima kondisi yang ada. Dan sejatinya kalau ada orang tua yang menghalangi anaknya untuk menikah, padahal dia sudah dekat sekali dengan perzinaan, maka dia tetap menikah. Karena sejatinya dia tidak akan mengurangi kebaktian sama orang tua, tapi orang tua tadi dikatakan hanya urusan dunia saja. Hadza wallahu a'lam bishawab, tapi usahakan dengan cara yang santun ya. Seperti itu. Nah. Jazakumullah khairan Ustadz. Ada yang mau bertanya langsung Ustadz. Tafadholi Mbak Zi. Syukran Bayana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu Ustaz fiik. Afwan, Nah, ini sebenarnya saudara Ana nanya sama Ana, tapi Ana khawatir salah Ustaz, jadi Ana tanya sama Ustaz. Saudara Ana punya apotik sama klinik Ustaz, yang kerjasama sama beberapa perusahaan, tapi mereka pembayarannya pakai kartu BPJS Ustaz. Nah. Jadi kliniknya itu terima pembayaran setiap bulan dari perusahaan asuransi BPJS ini Ustaz. Itu kira-kira gimana Ustaz? Boleh apa enggak Ustaz? Masya Allah, kayaknya salah tanya ini sama Ana nih. Barakallahu fiik. Nah, ya ahibati fillah. Wallahu a'lam bishawab ya. Selama mereka tidak ada urusan, mereka bukan membuka layanan asuransi, mereka bukan membungakan uang, meribakan uang, tapi dia mengobatin orang yang sakit yang pembayarannya dari sana, insya Allah nggak ada masalah ya, karena dia tidak ada hubungannya dengan asuransi tersebut sebenarnya, tapi dia hanya ngobatin pasien, yang pasien ini bayarnya dengan seperti itu. Jadi dia tidak termasuk dalam kontrak riba yang terjadi. Wallahu a'lam. Tapi mungkin tadi anak katakan bisa ditanyakan kepada ustadz yang lebih berkompeten ya. Dalam bab muamalat ini ada Ustadz Irwandi, ada Ustadz Arifin Badri, ada Ustadz Musyaffa ya, dan yang lain-lainnya. Jazakumullah khair. Mungkin kayaknya kita ke pertanyaan terakhir kemudian. Baik Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Kakak-kakak
kakak-kakaknya Fulana berumur di atas 50 tahun semua Ustadz. Tapi pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Kalau di grup keluarga mereka saling share artikel agama tapi satu kakaknya share kebatilan. Contohnya orang yang sering umroh itu penyembah setan. Sementara Fulana share dengan dalil yang sahih. Beberapa kali si kakak memarahi Fulana yang mengatakan Fulana sombong, ujub, hasad, pendendam. Setiap kali dimarahi Fulana minta maaf tapi dijawab yang ikhlas, Allah tidak tidur. Si kakak sudah left dari grup Ustadz. Dan mereka sudah sebulan lebih tidak bertugas sapa Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Banyak orang-orang remeh ya bicara tentang urusan agama, urusan maslahat umat, kepentingan umat ya. Memang itu tanda-tanda kiamat. Dan mungkin kita akan mendapati orang-orang tersebut berada di sekitar kita. Apa tugas kita kalau tadi kita dalam grup ya, kakak menyebarkan kebatilan ini dan itu. Usahakan sebelum men-share di grup tersebut, engkau japri kepada paman tadi, kepada kakak tadi. Sampaikan, maaf kakak yang aku pelajari kayak gini, mohon maaf sebelumnya. Jadi mungkin itu menjadi pintu dakwah. Karena ada orang yang ketika dibantah di ruang umum ya, dia akan sakit hati, dia merasa martabatnya direndahkan. Walaupun nanti ketika kakak nggak mau, kita minta maaf kak, aku akan share di grup ya. Mungkin menjadi bahan pertimbangan buat yang lainnya juga. Jadi kita berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai seorang yang sedang belajar, sedang menuntut ilmu. Yang kita menerima, yang namanya orang belajar, menerima yang dikasih tahu gitu loh. Kalau yang dikasih tahu itu benar. Dan ketika nanti kakak mungkin bantah, ya aku akan pelajari lagi kak gitu. Aku akan pelajari lagi. Jadi intinya dalam memberikan nasihat itu, yang pertama usahakan tidak terang-terangan. Tapi kalau nanti memang membahayakan kepada orang banyak, ini masalah syubhat, orang-orang pada baca, ya udah. Setelah kita japri, kita kasih penjelasan, diskusi tanpa orang lain. Ketika nggak mau ya sampaikan ke aku, publish ya, paling nggak jadi pertimbangan buat teman-teman di grup atau saudara-saudara di grup gitu loh. Mungkin itu menjadi salah satu sarana sambil kita doain ya. Sambil kita doain keluarga kita, orang-orang kita cintain yang mungkin belum mengerti, belum paham. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni buat kaumku, ya Allah mereka gak ngerti ya Allah. Padahal Nabi SAW lemparin batu sama mereka. Itu perlu ada di diri kita perlu punya jiwa besar, kita perlu memohon maaf, kita perlu kirim hadiah. Karena memang menghadapi manusia yang mungkin gak sepaham sama kita, berbuat baik kepada mereka, itu menjadi pintu pembuka hati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari dan semoga kita bisa ikhlas dalam melakukannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.